Ada salah satu pertanyaan di grup Facebook. Ini dari Imam Aiwis. Minta skema crossover yang dua-way, yang pas buat middle. Ini juga ada beberapa komentar. Nah, ini ada salah satu yang disarankan yaitu NSV 12. Tapi ini NSV 12 yang standar. Jadi NSV 12 itu ada dua versi. Coba kita lihat di skema.mamaudo.com/nsv12. Nah, ini skema yang standar. Coba kita scroll ke bawah. Kemudian ini adalah layout yang standar dan yang ini, yang bawahnya ini yang independen. Jadi parameter frekuensinya sendiri-sendiri. Jadi ini adalah kurva responnya. Jadi untuk yang standar ini pot frek-nya ini sudah mengatur titik frekuensinya ini. Jadi sudah mengatur HPF dan LPF sekaligus. Kembali ke pertanyaan, ini ada salah satu komentar penjelasan dari Kang Rahmat. Kalau buat middle mending 3W, bisa set low dan high-nya. 2W kurang karena high-nya bisa over dari middle. Jadi dia ini menjelaskan ini bukan tanpa dasar ya. Jadi berdasarkan pengalaman. Tapi ada baiknya kita mempelajari sebuah teori kenapa itu bisa terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman yang lain itu mempunyai argumentasi yang melenceng atau bahkan menjadi istilah yang melenceng, seperti halnya speaker disebut mic seperti itu. Jadi kita harus menjelaskan juga secara rinci bagaimana itu bisa terjadi. Nah, sekarang kita pelajari kurva respon crossover dulu. Sebenarnya ini sudah sering saya bahas sih, namun kali ini saya coba jelaskan lebih rinci lagi. Jadi ini kurva respon 2W. Nah, yang biru ini bagian low dan yang merah ini bagian high-nya. Akan saya buatkan penjelasan lebih detail. Untuk itu saya coba pakai aplikasi foto editor. Ini saya pakai Paint. Ini saya edit dulu. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu crossover yang menggunakan sistem SV atau state variable. Ini contoh yang 2W ya. Saat potential frek digeser, maka akan menggeser kedua cutoff-nya. Jadi LPF dan HPF geser bersamaan, sehingga menjamin output crossover-nya selalu mendekati flat. Tapi kalau itu kurva responnya LR atau linear relay ya. Tapi kalau Butterworth biasanya itu ada peningkatan 3 dB di area cutoff-nya. Namun di area frekuensi yang diloloskan itu nggak ada perubahan, harusnya nggak ada perubahan. Jadi gain-nya 0 dB. Sehingga harusnya nggak bikin over. Memakai crossover itu nggak bikin over. Kecuali Anda kebanyakan membuka gain atau levelnya. Sehingga jika ada yang bilang, misalnya pada crossover 2W, pada out high-nya misalkan middle dan treble-nya nggak imbang, atau bahkan middle-nya over setelah memakai crossover, itu sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa terjadi jika settingannya benar, karena crossover itu hanya memisahkan, nggak menonjolkan atau meningkatkan frekuensi tertentu, hanya memisahkan. Kecuali dari crossovernya memang bermasalah. Tapi untuk produk Mam Audio mulai XG2 series itu nggak ada yang sengawur itu ya. Jadi memang untuk XG1 dan pra XG itu memang hasilnya sangat jelek, makanya tidak pernah saya sarankan menggunakan crossover itu. Jadi sudah bisa difahami ya. Jadi crossover yang baik itu dia hanya memisahkan. Misalkan pada 2W, maka out low hanya mengeluarkan frekuensi low dan out high-nya mengeluarkan frekuensi di atasnya, tanpa mempengaruhi apalagi memboosting frekuensi tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas settingan crossover menyesuaikan speakernya.
Nah, ini saya edit dulu. Jadi misalkan yang dipakai speakernya 15 in dan tweeter, maka cut off low dan high-nya itu yang baik di sekitar 1 sampai 2 kHz. Ya, menyesuaikan tweeternya juga. Kemudian speaker 15 in-nya juga harus bisa respon frekuensi middle. Kemudian jika out high-nya ini menggunakan speaker 10 in, kedua cut off-nya juga harus berubah. Jika 10 in, maka yang pas itu sekitar antara 350 Hz. Sehingga speaker 15 in-nya juga harus respon middle. Dan ribetnya lagi, tweeternya juga harus pakai crossover pasif. Itu wajib untuk keamanan tweeternya. Itu sebabnya tadi Kang Rahmat menyarankan 3W jika pengen middle-nya bagus. Nah, gimana misalkan low-nya menggunakan 18 in? Tentu juga harus dirubah lagi, yaitu cut off-nya sekitar 80 sampai 100 Hz. Tweeter masih tetap harus pakai crossover pasif. Itulah sebabnya kenapa crossover 2W itu hanya cocok untuk 15 in dan tweeter saja. Nah, di komentar juga dijelaskan untuk hasil lebih baik itu sebenarnya harus 3W. Ya, memang untuk 2W bisa pakai 15 in dan 12 in, tapi seperti yang saya jelaskan tadi, tweeternya itu harus pakai pasif. Itu jadi agak ribet. Jadi hasilnya kan tetap saja 3W, malah lebih ribet karena ada pasifnya. Nah, kalau 3W nanti hasilnya akan lebih baik. Biasanya middle-nya pakai 12 in atau 10 in dan low-nya pakai 18 atau 15 in, dan high-nya bisa pakai langsung tweeter, bisa pakai 6 in juga. Dan yang terpenting nggak pakai pasif lagi. Nah, jadi sudah beres ya soal over dan settingan 2W dan 3W. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan soal middle yang bagus. Nah, ini karena tadi yang di komentar menyarankan NSV, sekarang saya menyarankan NSV yang independen, NSV 12i. Dan kita fokus ke bagian high-nya. Jadi anggap saja kita pakai metode yang ribet tadi, 15 in untuk low dan high-nya kita pakai 10 in dan tweeter, tapi harus pakai pasif. Jadi untuk mendapatkan hasil middle sesuai yang kita inginkan, bisa merubah kedua kapasitor ini. Perlu kita ketahui bahwa sebuah filter yang cut off-nya itu sama, namun nilai komponennya berbeda, itu hasilnya akan terasa beda. Saya contohkan seperti ini. Kita buka Omni Calculator, kita pilih yang RC Circuit Calculator. Misalkan kita pakai kapasitor 10N dan resistor 100K, maka frekuensinya di sekitar 159 Hz. Sekarang kita coba ganti kapasitornya 100N, kemudian resistornya 10K, maka frekuensinya akan sama, 159 Hz. Nah, tentu ini mematahkan argumentasi saya. Dulu saya pernah bahkan sering menjelaskan bahwa mengganti nilai kapasitor pada crossover itu hanya merubah arah putaran potensio frekuensi saja. Ternyata tidak, ke hasil pun ada perbedaan. Untuk itu, jika menggunakan NSV12i ini, saya sarankan merubah kedua kapasitor ini. Dan jangan khawatir akan over, asalkan teman-teman membuka level, potensio levelnya nggak berlebihan, maka akan aman. Bisa dilihat ini gainnya 0 dB sebelum melewati penguat. Kalau over, bisa dipastikan itu kebesaran gain. Jadi untuk teman-teman yang belum terbiasa,
Coba cut off-nya disetting ke 1 kHz. Kemudian potential level atau volumenya dibuka arah jam 12 untuk menghasilkan gain 0 dB atau tanpa penguatan. Setelah volume power dibuka, bisa langsung disetting frekuensinya. Kemudian yang versi komersial, teman-teman nggak usah khawatir karena beberapa pengguna SG32IMA yang versi komersial ya, itu katanya middle-nya lebih enak yang 2W. Itu sebenarnya belum terbiasa saja sih. Kalau sudah terbiasa ya akan lebih baik yang 3W. Dalam hal ini nanti akan saya buatkan penjelasan khusus supaya penjelasan kali ini nggak terlalu lebar. Untuk melihat hasil video yang versi komersial SG32IMA ini bisa dilihat di channel Mam Audio. Di playlist cari saja review produk. Di situ cari saja videonya. Review crossover New Gain 2W.